Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam Max with Razali pada seri kuliah matematik. Pada video kali ini kita akan membahas topik yaitu transformasi lapas. Dan di dalam slide ini rujukannya saya ambil dari Advanced Engineering Mathematics edisi ke-6 karangan K. Astrud and Dexter J. Potts dari Macmillan International Higher Education penerbitnya. Mari kita mulai bersama. Ini satu pengantar bahwa transformasi Laplace adalah alat matematik yang sangat ampuh yang diterapkan pada berbagai bidang teknik dan sains. Jadi dengan meningkatnya kompleksitas masalah teknik, transformasi Laplace membantu kita dalam mentransformasikan dan menyelesaikan permasalahan yang kompleks, ya, hitungan kompleks dalam matematik dengan pendekatan yang sangat sederhana. Jadi transformasi Laplace itu merupakan metode transformasi integral yang sangat berguna untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa yang linear, yang koefisiennya tidak konstan. Ia juga memiliki aplikasi yang luas di berbagai bidang seperti di fisika, teknik elektro, teknik kontrol, di dalam optik, matematik, dan pengolahan sinyal. Nah, video kali ini pada bab ini kita akan membahas beberapa sifat dasar ya dari transformasi Laplace dan cara-cara mentransformasikan beragam fungsi standar. Mari kita mulai. Seperti apa itu transformasi Laplace? Kita lihat di sini. Transformasi Laplace, nanti ini saya singkat saja dalam tulisan TL ya. Itu maksudnya adalah transformasi Laplace. Transformasi Laplace dari suatu fungsi T, fungsinya ini ft, dinyatakan dengan simbol LFT, Laplace ft, atau kadang ditulis seperti ini. Ada beberapa simbol yang berbeda ya, tapi maknanya sama. Dia didefinisikan oleh apa? Dia didefinisikan oleh suatu integral semi tak hingga atau integral tak wajar. Ingat kuliah dahulu, integral tak wajar itu integral di mana salah satu batasnya ada yang menuju tak hingga ya. Nah, seperti ini. Jadi transformasi Laplace dari fungsi ft adalah integral t dari 0 sampai tak hingga perkalian dari ft dengan suku e pangkat min st dt. Ini adalah definisi dari transformasi Laplace dan kita kasih label persamaan pertama. Syaratnya apa? Syaratnya itu variabel s lebih dari 0. Ini gunanya apa syarat ini? Dia untuk menjamin integral dalam definisi tadi konvergen. Konvergen itu memiliki hasil, integralnya punya jawaban. Jika S kurang dari 0, atau S-nya sama dengan 0, maka integralnya menjadi divergen dan tidak punya jawaban. Jadi integral pada definisi transformasi Laplace, yaitu yang ini, yang barusan kita sebutkan tadi, hasilnya adalah suatu fungsi dalam variabel S kita tulis dalam bentuk f besar S. Jadi kita mentransformasikan fungsi ft, f kecil t, nih, menjadi suatu fungsi dalam variabel S, yaitu fs. Ya. Itu mentransformasikan variabel t menjadi variabel S. Bagaimana cara menghitung integral ini bila diberikan suatu nilai atau suatu ekspresi dari fungsi transformasi Laplace? Misalnya ft sama dengan 2. Mari kita lihat cara 1. Inilah cara yang agak cepat ya. Jadi kita tulis saja L ft sama dengan L dari 2, Laplace dari 2. Tulis saja integral dari apa? Integral yang ini. Definisi mula-mula ft kali e pangkat min st dt. Jadi ft-nya kita ganti dengan 2 dikali e pangkat min st dt. Selesaikan integral tak wajar ini. Kita tahu caranya seperti ini. Saya tidak terangkan lagi ya. Nah, integralnya di sini akan membawa hasil yaitu 2 per S. Jadi transformasi Laplace dari ft sebagai 2 adalah 2 per S. Nah, dengan syarat apa? S-nya lebih dari 0. Cara kedua yaitu dengan prosedur matematik formal, yaitu dengan membuat integral tak wajar dengan menggunakan pendekatan limit. Ya. Nah, ini seperti ini. Kita nyatakan dalam bentuk limit. Kita nyatakan dalam bentuk limit seperti ini. Ya, jadi batas tak hingga itu kita ganti menjadi M, tetapi nanti dalam bentuk limit M-nya menuju tak hingga, itu sama saja. Nilai dari suku ini akan menuju 0 karena E pangkat min tak hingga itu 0, hasilnya tetap
2 per S. Syaratnya adalah S lebih dari 0. Mari kita lihat lagi contohnya bagaimana kalau secara umum kita berikan fungsi ft-nya konstan. K itu bisa 5, bisa 10, bisa berapa saja. Kalau tadi ft sebenarnya 2, berarti K-nya 2, transformasi Laplace-nya 2 per S. Nanti kalau ft-nya 10, kita akan punya 10 per S. Jadi secara umum kalau transformasi Laplace dari ft sebenarnya K, kita tulis Laplace K, artinya ft-nya sebenarnya K, integral 0 sampai tak hingga E pangkat minus dt hasilnya adalah K per S. Syarat S lebih dari 0. Jadi kalau kita punya Laplace dari 40, maka hasilnya 40 dibagi S dengan syarat S lebih dari 0 agar hasil integral itu konvergen. Berikutnya, kita lihat transformasi Laplace dari ft sebenarnya E pangkat negatif kt, di mana t-nya lebih besar atau sama dengan 0. Nah, dari definisi, ft-nya adalah E pangkat min kt, dan Laplace-nya adalah ft kali E pangkat min st. Ini definisinya. Kita ganti ft-nya dengan E pangkat minus kt, integralnya menjadi seperti ini, integral definisi. Kita tambahkan kedua pangkat, karena basisnya sama-sama E, lalu menjadi seperti ini, dan kemudian dengan pengintegralan kita peroleh hasilnya adalah 1 per S ditambah dengan K. Baik, kita cepat, kita lihat lagi. Jadi hasil Laplace dari E, ft sebenarnya E pangkat min kt adalah fs, yaitu 1 per S tambah K. Ya. Nah, ini bagian penyebut S tambah K harus lebih dari 0. Artinya S lebih dari negatif K. Kenapa? Ya, ingat Anda tidak semata hanya bisa mengintegralkan saja, tetapi Anda juga harus menjamin bahwa integral tersebut punya jawaban atau konvergen. Kita harus pahami bahwa integral ini dia akan konvergen bila pangkat dari E adalah negatif. Ini harus negatif ini pangkatnya, supaya integralnya ada. Jadi S tambah K harus positif. Ya, S tambah K harus bilangan yang positif untuk menjadikan nilai dari pangkat ini negatif. Oke, kalau dia positif pangkatnya, maka dia akan divergen. Ya. Kesimpulannya, transformasi Laplace dari E pangkat min kt adalah 1 per S tambah K. Jadi kalau kita buat umum, E pangkat min 8T, berarti K-nya 8. Pakai rumus ini, maka 1 per S tambah 8. Jadi kita memiliki satu rumus umum. Nah, dengan cara yang sama, tadi E pangkat min kt, sekarang ft-nya E pangkat kt, dia akan berbalik saja. Di mana tadi kalau E pangkat min kt 1 per S tambah K, maka E pangkat kt 1 per S dikurang K. Jadi, kalau kita ambil contoh, jika transformasi Laplace dari E pangkat kt sama dengan 1 per S kurang K, maka transformasi Laplace dari E pangkat 12T adalah berapa? 1 per S kurang 12, karena K-nya di sini adalah 12. Ingat, syaratnya S min 12 lebih dari 0, yaitu S-nya lebih dari 12. Ya. Ini adalah latihan yang dapat Anda kerjakan. Ada 6 soal di sini ya. Kemudian transformasi Laplace dari ft sama dengan sinus at. Nah, ini unik karena kalau ft sama dengan sin at kita kalikan dengan ini, maka ini akan membawa kita kepada integral yang panjang dengan menggunakan integral parsil, dan ini prosesnya akan berulang-ulang dan lama. Jadi ini akan lebih baik jika kita mengubah sin at itu menjadi bentuk eksponensial kompleks. Ini satu trik yang bagus. Ingat bahwa dalam bentuk eksponensial kompleks, E pangkat J theta dengan J adalah bilangan kompleks ya, akar min 1, yaitu diartikan sebagai cos theta plus J sin theta. Ini karena argumen sudut dari sinus AT, ya, sin AT, jadi adalah theta-nya kita ganti dengan AT, maka E pangkat JAT, ini theta-nya ganti jadi AT, ini akan menjadi cos AT plus J sinus AT dari dasar tadi. Nah, di mana sin theta itu apa? Adalah bagian imajiner dari eksponensial kompleks tadi, dan kita tulis sebagai I E J theta. Ini adalah imajiner, bagian imajiner darinya.
Nah, fungsi sin AT, sin AT itu dapat ditulis sebagai bagian imajiner dari ICAT. Jadi, Laplace dari sin AT itu adalah sama dengan mengambil Laplace dari bagian imajinernya. Nah, itu imajiner dari transformasi Laplace dari ini, sehingga kita tidak bekerja lagi perkalian antara sinus dengan EST, tetapi kita hanya bekerja dengan perkalian E dengan E, dan ini akan jauh lebih mudah. Hasilnya seperti ini adalah Laplace dari 1 per S dikurang CA. Nah, ini bentuknya kita rasionalkan saja dengan mengalihkan dengan S tambah CA. Hasilnya akan membawa kita kepada bentuk yang seperti ini. Dan ini akan memberi kita satu bentuk umum bahwa Laplace dari sinus AT adalah A per S kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, nanti kalau kita misalnya ditanya berapa Laplace dari sinus 5T, maka A-nya kita ganti dengan angka 5 jadi 5 per S kuadrat ditambah 5 kuadrat atau 5 per S kuadrat ditambah 25. Demikian. Berikutnya, hal yang sama juga bisa kita lakukan ketika kita mau mencari transformasi Laplace dari kosinus AT. Dan ini juga akan membawa kita kepada bentuk integral yang memanfaatkan integral parsil yang akan panjang ya. Jadi kalau kita bawa dengan cara yang sama ke dalam bentuk kompleks, kita akan memperoleh hasil yang lebih memudahkan. Dan kita simpulkan sekarang bahwa transformasi Laplace dari cos AT adalah S dibagi S kuadrat tambah A kuadrat. Jadi kalau kita melaplaskan kosinus 3T, hasilnya adalah S per S kuadrat ditambah 3 kuadrat. Demikian ya. Nah, ini ada 4. Berapa transformasi Laplace 1, 3T, cos 4T, dan sin 2T dapat Anda ulangi dan dapat Anda coba dengan cara yang cepat. Berikutnya kita bahas transformasi Laplace dari T pangkat N. Karena transformasi Laplace definisinya adalah Ft E pangkat min St, kita mengganti Ft-nya dengan T pangkat N, lalu kita gunakan integral parsil ya dengan menggunakan UdV sama dengan U kali V min V du. Ini akan panjang dan kita akan ambil ujungnya saja biar cepat. Artinya transformasi Laplace dari suatu fungsi T, Ft ya, T pangkat N itu akan memberikan kita suatu bentuk umum ya. Seperti apa bentuknya? Kita melihat pola ya, mari kita lihat polanya di sini. Kita lihat di sini. Jika transformasi Laplace dari T, Ft sama dengan T ini, artinya pangkat yang satu ini 1 per S kuadrat. Transformasi Laplace dari T kuadrat 2 per S pangkat 3. Kita lihat sepertinya kalau transformasi Laplace dari T pangkat 3, pangkat S-nya menjadi 4 dan pembilangnya menjadi 6. 6 itu boleh kita katakan sebagai 3 faktorial. 2 faktorial. Maka kalau kita punya Laplace dari T pangkat 4, sepertinya ini akan membawa kita kepada S pangkat 5 dan di sini adalah 24, yaitu 4 faktorial. Ini artinya apa? Transformasi Laplace dari T pangkat N itu akan membawa kita kepada hasil akhir N faktorial per S pangkat N tambah 1. Ya, demikian adalah transformasi Laplace dari T pangkat N. Nah, jadi itu hasilnya transformasi Laplace dari T pangkat N dengan cara cepat adalah N faktorial per S pangkat N tambah 1. Nah, ini sudah rumus hasil akhir. Kita terbebas dari menggunakan definisi integralnya. Ada 2 sifat penting dari transformasi Laplace, yaitu sifat linearitas. Jadi kalau kita mentransformasi Laplace dari jumlah atau sisi 2 fungsi, maka kita dapat memecahnya masing-masing. Ya. Demikian juga kalau kita mengalihkan suatu fungsi dengan konstanta K, maka konstanta K ini boleh kita keluarkan dari transformasi menjadi bentuk seperti ini. 2 sifat ini memberi kita banyak kemudahan tentunya ya. Seperti ini misalnya, kita mentransformasi Laplace dari fungsi Ft yang nilainya sama dengan 2
E pangkat min T ditambah T. Maka kita bisa pecah jadi transformasi Laplace fungsi pertama dan fungsi kedua. Konstanta ini boleh kita keluarkan lalu kita menyelesaikannya satu persatu untuk mendapatkan hasil akhirnya. Baik. Selanjutnya mungkin dengan tidak cara yang cepat ya. Dengan cara yang cepat saja, manakala kita memiliki fungsi hiperbolik sinus hiperbolik AT atau cos hiperbolik AT, ingat definisi sinus hiperbolik adalah ini ya, setengah untuk sin setengah ET min setengah E pangkat minus T dan seterusnya, maka transformasi Laplace-nya bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini ya secara umum. Transformasi Laplace dari sinus hiperbolik T adalah A per S kuadrat dikurang A kuadrat. Oleh karenanya, kita nanti akan memiliki suatu summary yang bisa kita nyatakan dalam suatu tabel standar. Jadi kalau ini adalah tabel standar ya, Ft-nya sama dengan A, transformasi Laplace-nya A per S. Jadi kalau kalian punya di sini misalnya cos hiperbolik 8T dilapaskan ya tanpa menggunakan integral lagi, hasilnya adalah ini ya, yaitu S per S kuadrat dikurang 8 kuadrat. S per S kuadrat dikurang 64. Nah, demikian. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membahas bagaimana kita menghitung transformasi Laplace dengan aplikasi matematik yaitu Wolfram Alpha. Mari kita lihat bersama seperti apa caranya. Pada Wolfram Alpha ini kita pilih folder atau section mathematics. Sesudah itu kita masuk ke, sepertinya kita masuk ke calculus and analysis. Ya. Di dalam calculus and analysis itu kita pilih integral transform. Di dalam section integral transform ini ada dua, yaitu deret Fourier, transformasi Fourier, dan transformasi Laplace. Nah, kita pilih Laplace transform di sini. Jadi ini adalah bisa menggunakan template ini, bisa menggunakan template kedua, bisa menggunakan template yang ketiga. Coba kita klik template yang ketiga. Nah, di template ketiga ini L integral transform ya. Kita memiliki seperti kalkulator. Ya, mari kita lihat sini fungsi function to transform. Kita tinggal mengisikan saja fungsi yang akan ditransformasikan. Variabel inisialnya ini artinya dari variabel T nanti ditransformasikan menjadi variabel S. Kita tinggal mengganti fungsinya, hapus ya. Kita hapus, tinggal kita tulis ya. Misalnya 2. Ya, kita compute. Hasilnya artinya adalah transformasi Laplace dari fungsi T, Ft sama dengan 2, dari T2 menuju S. Jawabnya adalah 2 per S, ini grafiknya seperti ini ya. Mungkin kalau kita ganti ini dengan 2T, ya kita tinggal mengganti, compute, semua transformasi Laplace akan mudah kita peroleh. Nah, ini 2 per S pangkat 2. Kita ganti misalnya dengan 20T pangkat 5. Pangkat pakai seperti ini, atau seperti V terbalik ya. Tekan compute. Hasilnya adalah 2400 per S pangkat 6. Nah, sinus 7T dan seterusnya ya. Cukup menggunakan kalkulator ini, semua transformasi Laplace akan menjadi seperti ini. Jadi ini E7 per S kuadrat ditambah 49, ini representasi grafiknya. Cosinus hiperbolik misalnya dari 3T, kita lihat, kita telah, ini cosinus hiperbolik 3T adalah S per S kuadrat dikurang 9. Jadi kalau secara manual tadi kita pakai table, tapi dengan teknologi kita menggunakan Wolfram Alpha, menggunakan fasilitas L integral transform, kita akan peroleh semua itu. Bagaimana kalau kita menambah ada dua fungsi, 2T dikurang E pangkat 4T ya, sebentar. Bagaimana kalau kita punya E pangkat
4T, kita tulis seperti ini. Nah, ini hati-hati. Perhatikan, yang kita mau maksudkan pangkat dari E adalah 4T. Tapi kalau kita menulis E pangkat 4T seperti ini, tidak diberi kurung, maka dia akan menganggap sebagai E pangkat 4 dikali T. Jadi nanti E pangkat 4 itu dianggap konstan. Artinya ini transformasi T saja. Maka untuk menghindari hal itu, kita beri kurung di sini. Jadi kalau kita mau mengatakan transformasi E pangkat 4T, kita beri tanda kurung untuk memastikan fungsi itu benar ditulis. Kita kan yang kita maksudkan transformasi E pangkat 4T. Jadi hasilnya seperti ini. 1 per S kurang 4. Kita lanjutkan bagaimana kalau kita mau tambah dengan cos 6T dikurang sin 3T ditambah 5T pangkat 4 misalnya. Jadi ini telah ada beberapa fungsi yang kita gabung dan kita transformasi Laplace-kan. Hasilnya kita peroleh seperti ini. Nah, ini transformasi Laplace dari ini semua. Hasilnya adalah ini. 120 per S pangkat 5 dan seterusnya. Ini adalah pekerjaan yang memudahkan kita dengan menggunakan fasilitas Wolfram Alpha. Oke, baik. Demikian ya, saya rasa materi lecture kita kali ini dan semoga ini memberi manfaat. Kita akan lanjutkan pada topik yang berikutnya dalam pembahasan transformasi Laplace. Pada video selanjutnya kita akan membahas inverse dari satu transformasi Laplace. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.